Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Noval Ali Zaidan, akrab dipanggil Noval Ali Zaidan, atau teman-teman kampus, bahkan teman-teman sekolah saya dulu biasa manggil saya itu dengan sebutan Opang ataupun Openg. Jadi terserah teman-teman semuanya pada saat ketemu sama saya nanti mau panggil Noval, halo Ali, serah itu senyamannya kalian, atau teman-teman semuanya bisa memfollow IG saya dengan @naufalali__. Salam kenal teman-teman semuanya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, tentunya dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Saya dari program studi akuntansi angkatan 2020 semester 5. Sedikit alasan kenapa saya bisa masuk akuntansi. Yang pertama, saya minat sekali dalam bidang matematika, tapi saya sadar bahwasanya saya itu dari jurusan IPS waktu SMA-nya. Makanya itu saya pengen banget masuk akuntansi. Awalnya saya pengen banget masuk ekonomi pembangunan. Mengapa demikian? Karena dari ekonomi pembangunan itu yang skill-skill atau ilmu-ilmu yang belum pernah dipelajarin di SMA. Walaupun tentang ekonomi makro, mikro itu sudah dipelajarin, tetapi tentang pembangunan atau riset pembangunan yang ada terjadi di Indonesia itu belum saya pelajari secara mendetail. Maka dari itu saya dulu minatnya di ekonomi pembangunan. Selagi itu matematika yang ada di ekonomi pembangunan itu secara realnya beda dengan akuntansi yang perhitungannya secara keuangan. Nah, tapi karena memang mungkin rezeki saya juga di akuntansi, dan saya pun juga tidak menyesal juga, karena akuntansi juga bidang saya juga ya, keuangan dan juga pencatatan matematika, tapi kita aplikasikan dalam bentuk keuangan. Dan seperti itu. Dan saya sangat minat di bidang akuntansi ini karena dia itu mempelajari tentang keuangan tadi ya, perhitungan juga gitu. Itu yang membuat saya jadi semakin tertantang gitu untuk mempelajari ilmu-ilmu akuntansi. Nah, itu sekilas tentang kenapa saya memilih program studi akuntansi, tepatnya di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, kalau saya bertempat tinggal di Leduk, deket banget kampus. Justru kalau teman-teman pada bilang Leduk itu di mana, di belakang UMP gitu. Iya, rumah saya di belakang UMP. Ya, tapi nggak nyampe jalan kaki juga. Harus naik motor juga gitu kan. Kalau jalan kaki nanti adanya telat kalau kuliah jam 7. Nah, itu tentang sekilas tentang saya gitu kan. Saya kalau misalkan teman-teman mau tahu, saya 3 bersaudara dan saya dari anak pertama, anak tertua gitu ya kan, alias beban keluarga. Nah, itulah saya. Agama saya Islam. Saya juga memiliki hobi yaitu berenang dan bermain bulu tangkis. Kenapa demikian? Karena saya kan orang introvert ya. Kan kadang kalau renang itu kan di dalam ruangan yang tertutup. Nah, dan juga kalau misalkan badminton itu kan juga di dalam ruangan yang tertutup. Begitupun hal demikian gitu. Ya kalau misalnya dibilang introvert ya introvert gitu. Nah, sekilas tentang pengalaman saya memiliki pengalaman menjadi MC, menjadi tutor. Itulah pengalaman-pengalaman saya yang masih saya kembangkan sampai saat ini gitu. Dan juga saya pernah menjadi kontributor penulis majalah, menulis puisi dan juga menulis berita. Seperti itu karena saya di kampus mengikuti lembaga pers mahasiswa di bidang kejurnalistikan tentunya. Nah, saya pernah yang namanya sedikit pengalaman tentang saya pernah ikut berkontribusi pada pembuatan majalah, penguploadan majalah dan pencetakan majalah dengan judul puisi Suasang Rasa. Asik, Suasang Rasa nih. Nah, terus yang kedua, saya pernah membuat esai tentang kesehatan mental dan juga disrupsi budaya terhadap kaum milenial pada majalah 2022. Dan juga saya pernah membuat resensi film tentang Contagion. Ini yang waktu itu sempat menjadi perbincangan dari masyarakat Indonesia. Karena kenapa aku mengangkat Contagion ini, karena memang waktu itu kita masih zamannya pandemi, dimana saat pandemi ini kalau misalnya teman-teman bisa review tentang film Contagion, itu persis banget sama realnya corona kemarin teman-teman semuanya. Nah, terus kalau pada saat saya dan pengalaman yang lainnya,
itu saya pernah menjadi MC di seminar-seminar nasional dan juga pernikahan gitu. Saya alhamdulillah diundang untuk untuk menjadi MC di situ. Tapi saya bukan karena bisa ngomong ya teman-teman, saya introvert jujur. Kalau misalkan tadi sekitar pengalaman dan juga saya pernah menjadi MC, habis itu saya juga pernah tutor, dan saya kebetulan udah menjadi tutor dari semester pertama, berawal dari saya dipanggil guru saya untuk mengajarkan akuntansi, yang padahal background saya memang akuntansi, tapi bukan berarti saya bisa akuntansi ya, tapi karena memang saya diamanahkan dari guru saya, saya berarti udah dipercaya untuk bisa mengampu mata pelajaran akuntansi untuk anak-anak SMA. Alhamdulillahnya saya dipanggil dari lembaga Big Course itu. Bukan dipanggil ya, saya ada tawaran dari teman saya coba untuk ngajar juga di lembaga ini. Nah akhirnya saya mengajar di situ SD dan SMP, bidangnya matematika dan juga IPS. Kenapa matematika? Karena kembali lagi gitu, saya dulu SMA sempat diremehkan teman-teman semuanya, karena memang saya ini dari IPS, nggak mungkin saya bisa mengikuti olimpiade matematika. Tapi qadarullah, memang ketetapan Tuhan tuh tidak ada yang tahu, dan saya pun juga akhirnya bisa mewakili SMA dulu untuk mengikuti olimpiade matematika walaupun kalah ya. Nah terus akhirnya saya juga dipercaya untuk mengajar matematika. Pada waktu semester 2 saya mengampu SMA IPS Soshum untuk ngajar matematika. Setelah berjalan sebulan, 2 bulan gitu, asik. Tapi pada saat udah jalan nih, sebulan udah berjalan nih 1 semester, kok pusing gitu kan. Apalagi mata kuliah yang ada di akuntansi kayak saya udah dapat perpajakan, auditing, dan juga sistem informasi. Itu kayak seolah membuat beban gitu kan tadi dari otak saya sendiri. Maka dari itu saya lepas pada saat anak-anak ini udah lulus, yang pertama, yang kedua juga saya udah naik kelas, jadi saya lepas untuk matematikanya, karena memang itu juga menjadi ini ya teman-teman semuanya, karena matematika makin tekun makin tidak karuan, begitu juga dengan saya gitu. Itu sedikit pengalaman tentang saya nggak punya banyak pengalaman karena memang saya orang introvert. Gitu. Untuk kelebihannya, karena memang kelebihan itu hanya orang lain yang tahu melihat saya itu seperti apa gitu. Kelebihan saya itu adalah humble. Saya rasa saya di depan banyak orang itu kayak nggak enak gitu kalau nggak nyapa gitu kan. Kalau kecuali sama orang itu udah sebel ya, beda lagi gitu. Nah terus saya punya manajemen waktu yang baik. Pada saat saya mengikuti A, B, C, dan D, itu bisa mengikuti dengan baik. Tapi kalau dalam manajemen waktu ya, saya pun juga ngajar, saya pun juga nyambi kerja lainnya gitu kan. Tapi di sisi lain, yang nggak bisa saya, di luar batas saya adalah tidur gitu. Lucu ya kalau karena tidur ya, karena memang tidur kita nggak ada yang tahu gitu, tiba-tiba ketiduran aja padahal jam sekian harusnya sekian gitu teman-teman semuanya. Terjawab ya. Jadi untuk kekurangan saya hanya kurang percaya diri saja gitu. Kenapa memang demikian? Walaupun saya memang pernah berbicara dan berinteraksi kepada orang-orang semuanya, bukan berarti saya tidak pede gitu. Justru malah itu yang membuat saya menjadi kurang percaya diri sama teman-teman semuanya. Tapi saya punya teknik untuk bisa yang namanya menguasai bidang-bidang tertentu untuk approve atau untuk bisa berkembang gitu kan. Dulu sempat gigi saya patah nih yang di depan teman-teman. Itu yang menjadi kelemahan saya banget. Pada akhirnya saya memutuskan untuk ke dokter gigi dan untuk membenarkan gigi untuk memperbaiki semuanya. Tetapi dengan hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa saya pun juga tetap kurang percaya diri. Saya nervous. Nah, satu hal teman-teman yang harus tahu, kalau saya nervous itu adalah kebelet pup. Itu adalah ini banget sih dari saya. Kalau udah kebelet yang kedua, pada saat saya ngomong tuh lupa biasanya kalau nggak saya catat. Gitu, jadi harus dicatat dulu gitu kan. Ya memang ini memiliki kelemahan masing-masing, walaupun teman-teman semua itu wow, padahal saya pun juga tidak sama sekali wow gitu sih untuk kelemahan-kelemahan. Dan saya pun juga susah yang namanya untuk menghafal, entah kenapa gitu kan, saya sulit banget untuk menghafal.
dalam segala aspek bidang membaca gitu. Itu adalah menjadi kelemahan saya, yang menjadi PR saya untuk kedepannya agar bisa memperbaiki itu semuanya. Overall aku bisa semuanya, aku bisa mengendalikan semuanya dari kekurangan dan kelebihanku itu. Memiliki kelebihan bukan berarti untuk kita menjadi orang yang sombong, dan juga kekurangan bukan berarti menjadi hal kita untuk selalu diam diri, selalu selalu minder gitu kan. Bukan, tapi ini untuk menjadi ajang kita untuk bisa memperbaiki diri, mengupgrade diri untuk kedepannya bisa lebih baik lagi gitu. Itu sih yang bisa saya ceritakan, mulai dari nama, tentang saya, fakultas saya, hobi, pengalaman, kelebihan, kekurangan. Selebihnya itu, kalau kekurangan juga nanti ada saya dan juga Allah yang tahu yang mengenai hal ini tersebut. Ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kata-kata saya yang menyinggung teman-teman semuanya. Sekali lagi salam kenal. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.